Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa Magister Teknik Informatika semua, salam sejahtera. Hari ini saya akan memberikan kuliah pertemuan pertama, mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Pada mata kuliah ini, itu ada ruang lingkup yang akan kita berikan, yaitu 14 kali pertemuan. Dan saya saat ini akan memberikan pertemuan yang pertama, di mana 14 pertemuan tadi yang akan diberikan. Yang kedua adalah tentang rekayasa ERP, kemudian yang ketiga adalah tentang bisnis proses organisasi atau di perusahaan. Pertemuan keempat nanti akan diberikan dalam siklus ERP dalam organisasi dan pengenalan software Odoo. Pada tatap muka keempat ini nanti para mahasiswa sudah harus akan mendownload software Odoo yang ini menjadi bagian di dalam mata kuliah ERP ini, menjadikan bagaimana praktek mengoperasikan software Odoo ini sebagai bagian dari keterampilan di dalam mata kuliah ini. Dan kelima, kita sudah mulai akan menggunakan software Odoo itu untuk membahas tentang ERP dalam sales dan marketing serta customer relationship management. Yang keenam tentang akuntansi dan keuangan. Yang ketujuh tentang produk dan rantai pasar atau supply chain management. Dan kedelapan membahas tentang SDM dalam sistem enterprise. Dari keempat mata kuliah ini nanti yang kesembilan itu akan kita melakukan analisis risiko di dalam perusahaan, di mana software ERP ini menjadi bagian yang akan menjadikan proses menganalisis risiko di dalam quality. Terakhir, nanti teman 10 adalah bagaimana kita akan melakukan audit ERP. Nah, ini masih ada 4 pertemuan lagi ya. Jadi pada waktu pertemuan 8 itu akan ada UTS. Setelah UTS selesai akan dilanjutkan pertemuan 9, pertemuan 10, dan ke pertemuan 11 akan membahas tentang ERP dan Business Intelligence. Nah, di Business Intelligence ini menjadi paket peminatan bagi mahasiswa Magister Teknik Informatika di dalam menentukan nanti judul tesisnya. Jadi kita di Magister Teknik Informatika itu ada 2 peminatan, yaitu komputer cerdas dan Business Intelligence. Salah satunya akan dibahas di pertemuan 11 ini pada waktu mata kuliah ERP. Kemudian pertemuan 12 itu akan membahas tentang performance management dan balance scorecard. Jadi performa perusahaan juga akan diukur di sini, sejauh mana perusahaan itu betul-betul memberikan terjadi nilai tambah, terjadi penguatan, terjadi efisiensi. Nah, kemudian ke-13 ini adalah sangat penting, di mana knowledge management dan sistem enterprise itu menjadi faktor pendukung di dalam mengembangkan perusahaan. Yang terakhir, di pertemuan 14 mahasiswa nanti akan mendapatkan tugas, yaitu project dengan judul inovasi kolaborasi pengelolaan perusahaan berbasis teknologi digital, praktek dan aplikasi Odoo. Jadi Odoo ini menjadi satu aplikasi di dalam pengelolaan manajemen. Dan Odoo ini adalah aplikasi yang sudah sangat murah ya dibandingkan pendahulunya. Kemudian salah satu mahasiswa harus memahami tentang konsep ini, harus paham tentang sumber resource atau pustaka yang wajib ada 2 dari punyanya Brady, konsep Enterprise Resource Planning. Yang kedua dari Wawan Falah ya, Enterprise Resource Planning menjelaskan teknologi informasi dengan strategi bisnis. Sedangkan silahkan dilihat di sana ada sumber informasi lainnya yang didapat di internet. Itu sudah saya tunjukkan, ada 6 yang wajib dibaca oleh mahasiswa pada waktu mengambil mata kuliah ERP ini. Oke, tujuan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep ERP secara teknis maupun manajerial. Ini tuntutan kompetensi setelah mengikuti mata kuliah ini. Kedua, mahasiswa harus mampu mengenalkan dan memiliki keterampilan tentang bagaimana menggunakan software Odoo. Nah, pada proses kegiatan kuliah, apa sih yang perlu dilakukan oleh mahasiswa?
nanti dalam tugas harus mampu memaparkan tentang konsep, melakukan diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana praktikum dalam menyelesaikan kasus-kasus ya yang saya berikan dengan aplikasi Odoo. Nah, yang keempat ini yang sangat penting, mengerjakan tugas baik dalam kelompok maupun individu. Kemudian kita mulai masuk pada mata kuliah ERP. Jadi ERP ini menjadi sangat penting saat ini, apalagi perusahaan sudah di dalam proses bisnis digital ya. Jadi sekarang dengan adanya internet dan bisnis digital akan semakin cepat perusahaan itu bisa berkembang, dan akan cepat juga perusahaan itu akan mati atau bangkrut karena tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi. Nah, ERP ini adalah sebagai suatu sistem informasi yang dibangun dengan mengintegrasikan subsistem finansial dan non-finansial di organisasi dengan bagaimana implementasi sebagai fasilitas ya. Karena ini adalah ERP adalah suatu fasilitas untuk melaksanakan konsep ERP pada organisasi. Subsistemnya itu apa saja? Ada inventory, ada purchasing, ada payroll, ada sales, finance, dan ada vendor atau supplier yang mendukung di dalam proses produksi di suatu perusahaan. Nah, kemudian kita perlu melihat ERP itu perkembangannya bagaimana sebelum sampai saat ini kita gunakan. Jadi ini ditemukan pada tahun 1960 ya. Itu konsepnya adalah inventory management and control. Jadi di perusahaan itu ada yang inventory itu adalah bagaimana aset-aset di perusahaan itu harus bisa dilaksanakan secara efisien ya. Itu perlu dikontrol. Nah, itulah muncul kemudian 70 menjadi Material Recruitment Planning atau MRP. Material itu perlu diefisienkan di sana. Kemudian berdampak 1980 menjadi MRP 2. Nah, mulai 1990 itu menjadi ERP ya. Nah, tahun 2000 di mana internet ditemukan, ini menjadi tonggak awal perkembangan sistem perusahaan semakin berkembang. Terakhir dibawa menjadi cloud. Kemudian tujuan dari ERP dalam organisasi perusahaan ini adalah bagaimana SDM di perusahaan itu mengintegrasikan di sub-subsistem tadi, sehingga akan terjadi proses otomasi, bagaimana membagi database dalam praktek bisnis melalui enterprise, kemudian menghasilkan informasi real time, dan ini sebagai bagian dalam mengambil keputusan. Dan yang terpenting adalah memungkinkan perpaduan proses transaksi di bagian dari suatu perencanaan. Ada front office dan back office. Yang di tengah itu adalah, inilah peran ERP itu di sini, bagaimana mendukung di front office berhadapan dengan customer, di back office berhadapan dengan supplier. Kalau perusahaan adalah perusahaan manufaktur, di sini ada banyak bagiannya. Satu ada sales distribution, ada service application, kemudian ada financial application, manufacture application, inventory. Nah, di tengah-tengah itu ada corporate recruitment dan human resource. Nah, inilah bagian-bagian ini oleh software ERP ini disatukan sehingga bagi top manajemen dan manajer itu bisa mendapatkan informasi secara cepat dan dapat mengambil keputusan secara cepat. Jadi terjadi proses yang cepat dalam pengambilan keputusan. Kemudian saya jelaskan bahwa nanti mahasiswa harus mendownload ya aplikasi software Odoo versi 12 ini open source ya. Itu ada di situ ya di internetnya. Kemudian di software ini mengintegrasikan antara sales, operation dan finance. Dan ini ada yang sifatnya free. Jadi yang software ini ada yang sifatnya enterprise. Yang enterprise harus berbayar. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah, kita lihat sebelah kiri adalah sales-nya, tapi operation itu menjadi utama. Jadi kalau ini adalah dilihat perusahaan manufaktur ya, kemudian akan menghasilkan produk dan ini akan didistribusikan melalui jasa, itu sales ya. Nah, kemudian di sales ini ada yang namanya aplikasi dari POS ya.
Ya, POS, CRM dan e-commerce ya. Point of sales ini adalah biasanya untuk kita membuka minimarket, membuka restoran bisa menggunakan pakai aplikasi POS. Kemudian kalau kita e-commerce itu biasanya digunakan untuk yang marketplace yang sekarang toko-toko online menggunakan. Nah, disinilah konsep ERP itu bagaimana mengkonsolidasikan, mengintegrasikan proses-proses yang ada, bisnis proses ada di perusahaan, sehingga seorang manajer di situ akan mendapatkan data secara cepat dan mampu memberikan keputusan secara cepat. Karena saat ini persaingan di dunia bisnis yang saat ini di era internet itu adalah data itu menjadi sangat penting. Supporting yang di bawah ada marketing, ada website, ada dokumen, helpdesk, human resource, file service, and rental. Inilah bagian dari software yang akan nanti mahasiswa mendalami. Kemudian di dalam ERP ini nanti outputnya akan berkembang menjadi suatu mata kuliah yang mahasiswa harus mendalami di bidang business intelligence, customer relationship management, supply chain management, dan e-business. Inilah bisnis di era informasi. Kemudian apa value implementasi dari ERP? Satu adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, mengurangi risiko, kemudian meningkatkan kolaborasi antar bagian. Tadi yang kita gambarkan di perusahaan itu banyak departemen bagian, ini mengintegrasikan sehingga pimpinan punya CEO ya, CEO itu mudah mengambil keputusan untuk bagaimana melakukan suatu strategi bisnisnya, bagaimana melihat peluang bisnisnya dan melihat posisi perusahaan di mata pesaing lainnya. Kemudian cost benefit dari analysis of ERP itu apa? Jadi benefitnya bahwa real time data untuk mengambil keputusan itu benefitnya karena sudah tersistem. Kedua, lebih mudah melakukan monitoring dan kontrol karena bisa di hadapan komputer kita melihat aktivitas dari bagian-bagian yang lain, sehingga disitulah terjadi efficient operation. Cost-nya apa? Bisa menekan annual cost, yang cost-nya tinggi, ini masih tinggi di situ akan kita tekan. Kemudian tentunya biaya-biaya ini akan menjadi perusahaan semakin efisien, produk yang dijual harganya akan semakin murah, dan tentunya ini akan memenangkan di dalam proses persaingan di pasar. Inilah cost benefit belajar tentang ERP ini. Jadi saya harapkan mahasiswa nanti pada waktu mempelajari ini ya, itu apa yang saya sampaikan tadi betul-betul didalami dengan baik. Jadi ada cost benefitnya di sini. Inilah di mata kuliah ini butuh satu, mahasiswa harus selalu melakukan diskusi di kelas, begitu ada tugas harus diskusi. Kemudian harus selalu mencari informasi di internet. Dan di internet banyak. Kalau kita masih kurang informasi, bisa buka di YouTube yang berkaitan dengan ERP ini. Ini akan menambah pemahaman mahasiswa tentang konsep ERP secara mendalam, dan ini outputnya kalau dikuasai dengan baik, saudara di posisi magister itu menjadi manajer level menengah yang mampu memberikan data kepada atasan, kepada bawahan, sehingga konsep organisasi akan semakin efisien, dan tentunya ini menjadi organisasi yang mampu bertahan dan bisa menghadapi persaingan di era informasi ini dengan baik. Terima kasih para mahasiswa semua sudah mengikuti paparan saya, dan ini saya pesankan kepada mahasiswa, ini pertemuan pertama ini sebagai pembuka wawasan, dan tadi ada 14 lagi ya, ada 13 lagi pertemuan, dan ini kalau nanti diikutin semua mata kuliah ini, para mahasiswa nanti dipersiapkan menjadi manajer level menengah yang betul-betul paham tentang culture di perusahaan, bagaimana membangun komunikasi dengan baik, dan tentunya karena sebagai magister teknik informatika paham betul tentang sistem, karena sistem ini berbasis algoritma ya. Algoritma ini menjadi bagian dari percepatan proses mengambil keputusan, dan tentunya tidak semua orang di perusahaan paham tentang internet. Peran kalian sangat penting di sini, membantu top manager, middle manager, dan front ya, back office-nya dan
front office menjadi bagian yang terpenting. Saudara ada di tengah-tengah ini yang menjembatani semuanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, terus belajar. Jangan lupa berdoa ya, dan tetap mengerjakan tugas dengan baik. Karena tugas juga penting ya, dan inilah sebagai bagian kalian semua untuk mendapatkan kompetensi, keterampilan, pengetahuan di dalam kuliah Enterprise Resource Planning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.